Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Ana selaku dosen SPM yang saya banggakan teman-teman P2K Akuntansi semester 7. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan penyusunan anggaran. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Desi Nur Aini, ada Dini Awalia, ada Lia Ratnasari, Deni Edi Prasetyo, Octavia Dwizela, Mawadatu Warohma, dan Natasha Catur. Pada penyusunan anggaran ada 5 subunit yaitu hakikat dan jenis anggaran, proses penyusunan anggaran, aspek perilaku, teknik kualitatif, dan ikhtisar. Berikut adalah mind map dari kelompok kami. Pertama, izinkanlah saya Desi Nur Aini yang akan mempresentasikan terkait dengan hakikat dan jenis anggaran. Dalam hakikat dan jenis anggaran terdiri dari hakikat, karakteristik, perbedaan dengan prediksi, kegunaan anggaran, kategori anggaran operasi, dan anggaran lain. Hakikat anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam suatu organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan serta beban yang direncanakan untuk tahun tersebut. Karakteristik anggaran antara lain mengestimasikan potensi laba unit usaha atau bisnis dinyatakan dalam satuan moneter yang didukung dengan jumlah satuan lain. Biasanya mencakup periode 1 tahun, merupakan komitmen manajemen, penyusunannya disetujui oleh atasan tentunya, hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu, dan secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dan dianalisis selisihnya serta diberi penjelasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Octavia. Perkenalkan, nama saya Octavia Dwizela Rahmawati, NIM 2017-1220-161. Saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan perencanaan strategi, yaitu ada 4. Yang pertama, keduanya merupakan aktivitas perencanaan. Yang kedua, fokus anggaran 1 tahun, perencanaan strategi beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran mengacu pada perencanaan strategi, dan yang terakhir, dasar anggaran adalah pusat pertanggungjawaban. Perencanaan strategi adalah jenis produk atau program yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dengan prediksi. Yang pertama, prediksi bisa atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode kapanpun. Yang ketiga, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab akan hasil dari prediksinya. Yang keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Dan yang kelima, prediksi diperbarui segera setelah formasi baru menunjukkan adanya perubahan kondisi. Dan yang terakhir, variasi dalam prediksi tidak dianalisis secara formal ataupun berkala. Selanjutnya, kegunaan anggaran. Yang pertama yaitu penyesuaian rencana strategi. Yang kedua, membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab pada manajer, mengotorisasikan jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Dan yang terakhir, memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Ratnasari, NIM 157. Saya akan menjelaskan tentang hakikat dan jenis anggaran. Kategori anggaran operasi ada 7. Yang pertama, anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan, beban pemasaran, beban logistik, beban umum dan administratif, beban penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir, pajak penghasilan. Anggaran-anggaran lain ada 4. Yang pertama itu anggaran modal, anggaran neraca, anggaran laporan arus kas, dan manajemen berdasarkan tujuan. Proses penyusunan anggaran. Yang pertama organisasi, lalu penerbitan pedoman, usulan anggaran awal,
perubahan karena faktor eksternal, perubahan dalam kebijakan dan praktek internal, negosiasi, review dan persetujuan, dan yang terakhir revisi anggaran. Proses penyusunan anggaran ini ada 8. Organisasi Departemen Anggaran, fungsinya ini ada 8. Yang pertama, menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran. Yang kedua, mengordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait. Yang keempat, memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran mereka. 5. Menganalisis anggaran yang diajukan dan memberi rekomendasi. Yang keenam, menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut. Yang ketujuh, mengordinasikan pekerjaan dari Departemen Anggaran di eselon yang lebih rendah. Dan yang terakhir, menganalisis kinerja yang dilaporkan terhadap anggaran, menginterpretasikan hasilnya, dan membuat laporan ringkasan untuk manajer senior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Awalia, NIM 2017-122-0095. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai proses penyusunan anggaran, dan di sini saya akan membahas di bagian organisasi komite anggaran. Nah, komite anggaran ini terdiri dari anggota-anggota manajemen senior, yakni seperti CEO, COO, dan CFO. Namun pada perusahaan besar pada umumnya itu CFO menggunakan membuat keputusan tanpa memakai komite lainnya. Proses penyusunan anggaran lainnya yakni ada penerbitan garis pedoman. Penerbitan garis pedoman di sini mengembangkan pedoman penyusunan anggaran dan membagikannya kepada seluruh manajer. Pedoman tersirat berisi perencanaan strategi yang dimodifikasi dengan informasi terkini. Dan di situ berisikan asumsi-asumsi, kemudian berisikan schedule dan waktu penyusunan. Kemudian ada usulan anggaran awal. Usulan anggaran awal ini pusat pertanggungjawaban menyusun anggaran berdasarkan yang sekarang dimiliki. Kemudian dimodifikasi dengan pedoman. Perubahan diklasifikasikan berdasarkan perubahan faktor eksternal, kebijakan, dan praktek internal. Perubahan faktor eksternal yakni meliputi perubahan aktivitas perekonomian umum yang mempengaruhi volume penjualan. Ada perkiraan perubahan harga barang dan jasa, kemudian perkiraan perubahan gaji dan upah, lalu perkiraan perubahan biaya aktivitas dan kebijakan. Kemudian ada perubahan harga produk. Nah, di perubahan kebijakan dan praktek internal ini antara lain perubahan biaya produksi karena mesin atau adanya metode baru, perubahan biaya di kebijakan atas dasar perubahan beban kerja, kemudian ada perubahan pangsa pasar dan campuran produksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Mbak Dini. Perkenalkan, nama saya Mawadatu Warohmah, NIM 2017-1220168. Poin selanjutnya pada proses penyusunan anggaran adalah negosiasi. Pembuatan anggaran membahas anggaran yang diajukan dengan atasannya. Ini adalah pusat kegiatan dari proses. Atasan cenderung menilai validitas dari setiap penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran tahunan merupakan perkembangan dari pelaksanaan tahun sebelumnya.
atasan mengenali bahwa ia akan menjadi pembuat anggaran pada level selanjutnya pada pembuatan anggaran. Dan karena itu harus mempertahankan anggaran yang telah disetujui. Poin terakhir, review dan persetujuan. Anggaran yang diajukan melalui beberapa level dalam organisasi sewaktu mereka mencapai puncak unit perusahaan, analis menaruh potongan menjadi satu dan memeriksa totalnya. Secara terpisah, analis mempelajari konsistensi. Pemeriksaan akan mempertanyakan apakah anggaran akan menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Jika tidak, akan dikirim kembali untuk dikerjakan ulang. Persetujuan terakhir disarankan oleh panitia anggaran kepada kepala eksekutif. CEO juga memasukkan anggaran yang telah disetujui kepada dewan direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi pada bulan Desember tepat sebelum anggaran dimulai. Aspek perilaku. Aspek perilaku meliputi 5 hal. Yang pertama adalah pendekatan. Yang kedua masih berhubungan yaitu pendekatan partisipasi. Yang ketiga derajat kesulitan target. Yang keempat keterlibatan senior manager. Dan yang terakhir adalah bagian anggaran. Proses anggaran ada dari atas ke bawah atau top down. Dengan anggaran dari atas ke bawah, manajemen senior membuat anggaran untuk level yang lebih rendah. Yang kedua, proses anggaran dari bawah ke atas atau bottom up. Manajer tingkat rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Sebenarnya, proses persiapan anggaran yang efektif adalah menggabungkan kedua pendekatan tersebut, yaitu pada poin 3, yaitu poin selanjutnya itu pendekatan partisipasi atau participation. Kenapa pendekatan partisipasi ini lebih baik? Karena alasannya pertama adalah meningkatkan komitmen pribadi untuk merealisir anggaran. Ada penerimaan yang lebih besar dari tujuan anggaran jika mereka merasa berada dalam kontrol manajer dibandingkan dengan ada paksaan dari luar. Alasan yang kedua adalah meningkatkan efektivitas pertukaran informasi. Hasil partisipasi pembuatan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Denny. Terima kasih. Saya Denny Edi Prastio, NIM 159, akan menjelaskan tentang deretan kesulitan target anggaran yang dapat dicapai bila kemungkinan tercapainya lebih dari 50%. Beberapa alasan mengapa manajemen senior menyetujui pencapaian anggaran untuk bisnis. Yang pertama adalah target terlalu sulit mendorong manajemen melakukan tindakan jangka pendek. Yang kedua adalah anggaran yang realistis mengurangi motivasi untuk melakukan manipulasi data. Yang ketiga adalah anggaran yang realistis memudahkan analisis keuangan dan pihak luar lain untuk melakukan analisis. Yang keempat adalah laba yang terlalu optimis menyebabkan overkomitmen terhadap sumber daya yang dimiliki. Yang kelima adalah jika manajemen unit bisnis dapat melewati target anggaran akan menimbulkan atmosfer kemenangan dan sikap positif dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah keterlibatan senior manager. Keterlibatan senior manager dalam sistem anggaran akan mendorong motivasi penyusunan anggaran. Senior manager tidak hanya tukang cap saja, tetapi harus mereview dan menyetujui. Manajemen harus mengikuti hasil anggaran. Selanjutnya adalah bagian anggaran. Yang pertama, mengalami kesulitan tertentu karena harus melakukan analisis secara rinci. Yang kedua adalah sering dimusuhi oleh bagian lain. Yang ketiga adalah bagian ini harus untuk membantu manajer ini menjaga integritas sistem. Yang keempat adalah selain memiliki keahlian dalam anggaran, juga harus memiliki reputasi yang baik, jujur, dan adil. Selanjutnya adalah teknis kualitatif. Teknik kualitatif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simulasi, yang kedua adalah anggaran kontingensi, yang ketiga adalah estimasi probabilitas. Baik, saya Natasha akan menjelaskan bab berikutnya yaitu tentang teknik kualitatif.
Teknik kualitatif sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah simulasi, yang kedua ada anggaran kontingensi, dan yang ketiga ada estimasi probabilitas. Simulasi adalah model yang dibuat seperti keadaan yang real, kemudian dilakukan manipulasi sedemikian rupa sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang keadaan yang sesungguhnya. Untuk anggaran kontingensi adalah anggaran yang dibuat untuk mengidentifikasikan tindakan yang harus dilakukan manajemen bila terjadi penurunan yang berarti pada volume penjualan. Yang ketiga adalah estimasi probabilitas. Dalam estimasi probabilitas terdapat beberapa poin, diantaranya adalah setiap angka dalam anggaran merupakan titik estimasi yang kemungkinan besar terjadi. Yang kedua, titik estimasi penting untuk tujuan pengendalian dan perencanaan. Yang ketiga adalah setelah anggaran disetujui sementara, dengan menggunakan komputer dilakukan penggantian distribusi untuk setiap estimasi pokok atau menggunakan proses Monte Carlo. Selanjutnya adalah bab tentang ikhtisar. Di dalam ikhtisar ini menyangkut beberapa poin, diantaranya ada 4 poin. Yang pertama adalah anggaran potongan tahunan dari perencanaan strategi. Yang kedua adalah setiap penyusunan melibatkan seluruh tingkatan manajer. Yang ketiga adalah adanya operating budget, balance sheet budget, capital budget, dan cash flow budget. Yang terakhir adalah manajer pusat bertanggung jawab dan harus terlibat dalam penyusunan anggaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun pengucapan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.